But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look in your eyes and look at the stars, follow me a bit faster. Jadi permisi Pak, di sini kami dari siswa SMA Negeri 1 Kamanjahe ingin meminta waktunya sebentar untuk melaksanakan tugas sosialisasi wawancara mengenai seputar pajak buah ini. Bisa perkenalan terlebih dahulu Pak? Nama saya Safar Sembiring, saya salah satu pedagang di Pasar Buah Brastagi. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapankah pajak buah ini ada Pak? Pasar Buah untuk lokasi ini ada diresmikan tahun 1984. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua Pak. Apakah pesta bunga dan buah yang dirayakan mungkin setiap tahun sangat mempengaruhi pajak buah ini Pak? Kalau pengaruhnya, impactnya mungkin secara tidak langsung ada berpengaruh sedikit. Dengan adanya pesta bunga dan buah, tentu jumlah pengunjung ke Brastagi meningkat. Jadi dengan adanya pesta bunga dan buah itu, harapan kita penjualan juga makin meningkat. Pak, akan lanjut pertanyaan ketiga Pak. Terus pertanyaan yang ketiga Pak, hal-hal apa sajakah yang paling menarik yang menjadi daya tarik pajak buah ini Pak? Hal yang menjadi daya jual yang menarik dari pajak buah ini adalah ketradisionalannya, kemudian keanekaragaman hasil bumi yang dari Brastaginya. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat Pak. Ini kita lihat buah-buahnya banyak yang mungkin jarang kita lihat di Kawanjai. Kira-kira Pak dari mana ya Pak datangnya? Apakah memang hasil dari Karo ini juga atau ada yang dari luar? Sebagian besar komoditi yang dijual di pasar buah ini hasil tempatan, hasil dari tanah Karo. Tapi ada beberapa yang ada impor dari luar. Jadi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kira-kira reaksi turis-turis yang datang ke sini? Kalau reaksi turis untuk dari segi kepuasan konsumen hampir rata-rata bagus. Hanya saja mungkin mereka dari segi fasilitas yang mereka ini, karena fasilitasnya masih sedikit lebih kurang ini. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana peran pemerintah dalam mendorong usaha pajak buah ini? Pemerintah ada berperan, tapi kedepannya mungkin diharapkan pemerintah lebih mendukung lagi UKM yang ada di pasar buah ini. Selanjutnya Pak, sini apakah ada tentangan atau ketakutan Bapak ini dalam menjual buah-buahan di pasar buah ini Pak? Kalau tantangannya untuk sekarang ini, yang pertama pastinya pasar online ya. Soalnya kita yang jualan offline ini betul-betul jadi saingan berat sama pasar sama online. Udah gitu dengan munculnya saingan-saingan baru, pasar-pasar buah yang baru, itu aja tantangannya. Dan yang pertanyaan terakhir itu Pak, apa harapan Bapak untuk usaha-usaha yang sama seperti Bapak untuk kedepannya Pak? Nah, pasti harapannya mudah-mudahan usaha yang seperti ini tetap bertahan, menjaga kualitas jualannya, kalau bisa semakin berkembang. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Pertanyaan. Jadi di sini kami mau minta waktu dulu untuk wawancara mengenai pajak buah ini. Namun sebelumnya bisa kamu perkenalkan diri dulu ke kamera. Saya Ibu Bregi, artinya Bregi itu Ibu Bru Ginting ya. Saya Ibu Ginting. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan yang akan ditanyakan oleh teman saya. Pertanyaan pertama itu Bi, sejak kapankah pajak buah yang ada di sini itu dibuka Bi? Kalau pajak buah di sini saya nggak tahu, kayaknya udah lama banget ya, nggak tahu lah. Kalau Ibu jualan dari 2005. Kalau saya dari 2005. Ya Bi, akan lanjut teman-teman. Pertanyaan yang kedua Bi, apakah pesta bunga dan buah yang dirayakan mungkin setiap tahunnya sangat mempengaruhi pajak buah ini? Sedikit mungkin ada ya, karena mereka juga buka stand di dalam. Pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi yang pertanyaan ketiga Bu, hal-hal apa saja kah yang paling menarik yang menjadi daya tarik pajak buah ini Bu? Mungkin yang menarik ada kuda-kuda, sado,
Tapi ya yang membuat menjadi tidak menarik juga kotoran kudanya, air seninya yang membuat jadi bau, udaranya ini jadi nggak segar. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bi, ini kan banyak baju-baju yang ada di sini, Bi. Apakah ini dari tanah Karo? Jelas tidak, karena kita tanah Karo adalah pertanian, bukan industri, dan bukan juga pengrajin. Jadi jelas-jelas tidak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bi, mungkin beberapa turis pernah datang ke sini. Kira-kira biasanya reaksi atau tanggapan dari turis itu kayak mana ketika datang ke tempat ini? Kalau tanya apakah kamu senang dengan Brastagi, dia bilang senang. Orangnya friendly gitu ya kan. Bersahabat, orang Indonesia kan memang rata-rata bersahabat. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu, Bi, bagaimana peran pemerintah itu dalam mendorong usaha pajak buah di sini? Peran pemerintah apa ya, saat ini yang malah menaikkan pajak ini yang makin saya pusing ini, makin susah. Harusnya pemerintah Indonesia ya kalau masih didengar suara kita yang pedagang-pedagang ini, mereka menutup penjualan online atau minimal mereka lebih tinggi pajaknya daripada kami yang menyewa toko dan membayar lagi distribusi, bayar lagi cukai, sampah, jaga malam, sewa toko. Jadi kira-kira ada nggak bantuan yang pernah diberi pemerintah untuk? Ya tidak ada lah, malah kita sampai sekarang ini malah ditekan lah, ditekan pajak naik, cukai kalau orang Medan bilang. Selanjutnya, Bi, mungkin ada tantangan atau ketakutan untuk berjualan di tempat ini, Bi? Maksudnya kalau ketakutan ya takut nggak laku lah, karena sekarang kan memang hari ini pun nengoklah sepi kali, nggak ada orang beli. Karena kan memang penjualan sekarang lagi maraknya kan online, dan kalian sendiri pun semua beli online kan. Nah itulah sekarang yang harus pemerintah lihat ke bawah gitu. Bagaimana kami yang di daerah ini gitu, bagaimana kita sekarang kayak kalian inilah, kalau ada orang tua kalian pedagang ya hampir sama semua perasaan kami saat ini, bahwa kami dihantam oleh gelombang penjualan online, dan setahu saya mereka tuh nggak dikenakan cukai, listrik, air, jaga malam, sewa kios, sampah. Kalau hitung per hari kalikan per bulan berapa ratus ribu. Nah itu. Mungkin ada beberapa harapan, Du, untuk kalian yang memiliki pekerjaan yang sama di pajak buah ini, Bi? Kalau ada penertiban lah pedagang yang tidak dia ada kiosnya, karena kalau kami ya sewa mahal, kami bayar, sementara dia bisa enak jualan di kaki lima, sementara dia tidak bayar pajak, tidak bayar cukai, dia tidak bayar jaga malam kayak kami. Kan duluan dia laku daripada kami, karena dia dulu kemana-mana kan. Harapan kami ya itu, ditertibkanlah yang pedagang yang memang dia tidak punya kontribusi, harusnya dia jualan di situ gitu. Jadi high school in Kabanjahe. So we want to make a video ask you maybe 2 questions about Brastagi. Okay. The first question the first I want to say welcome to Indonesia, North Sumatra, Brastagi, and I hope you can enjoy Brastagi. And the first question is, what do you think about Indonesia and Brastagi? Are you want to come to Brastagi again?
And maybe if you're the first time you come to Indonesia, and what do you think? What your first impression about Prestagi? And the last question is, what is your message to young people in Indonesia? What is your message, or what can you tell something to young people in Indonesia? Indonesia people is very kind, friendly, and smiling is everywhere where I go. Very super for me. Okay, thank you, Mika. When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us or could ever come above.